warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karisma Rosalda. Di sini saya akan menceritakan sebuah legenda dari Aceh, yaitu legenda Dodaidang atau legenda Cut Nurul A'la. Jadi pada zaman dahulu itu ada kerajaan Islam di Perlak pada abad ke-6 Hijriyah atau 12 Masehi. Di mana pada saat itu kerajaan Perlak dipimpin oleh Sultan Abdullah Shah dan didampingi oleh permasyurinya yang bernama Putri Syarifah Azizah. Cerita ini dimulai dari Sultan Abdullah Shah dan istrinya yang sudah menikah selama 10 tahun. Namun, di dalam 10 tahun pernikahan mereka belum dikaruniai seorang anak. Hingga pada akhirnya mereka bernazar dan memohon kepada Allah. Mereka bernazar jika mereka mempunyai seorang anak, maka mereka akan memandikan anaknya di tepi laut dan memberi makan fakir miskin serta anak yatim pada acara turun tanahnya nanti. Tak lama kemudian, akhirnya doa mereka pun dikabulkan oleh Allah. Istri dari Sultan, yaitu Putri Syarifah Azizah, akhirnya hamil dan melahirkan seorang putra yang diberi nama Banta Ahmad. Dan selang 2 tahun kemudian, Putri Syarifah Azizah kembali hamil dan melahirkan seorang putri yang diberi nama Cut Nurul A'la. Setelah adanya Banta Ahmad, akhirnya Sultan Abdullah Shah dan Putri Syarifah Azizah melaksanakan nazar mereka dengan mengadakan acara turun tanah di tepi laut dengan memandikan Banta Ahmad di tepi laut. Namun, pada di tengah-tengah acara, tanpa diduga tiba-tiba datang seekor hiu dan menerkam Banta Ahmad serta membawanya hingga ke tengah lautan lepas. Suasana acara pun menjadi kacau, terlebih lagi Putri Syarifah Azizah menjadi panik serta menangis ketika mengetahui anaknya telah dibawa oleh ikan hiu ke lautan lepas. Jadi, setelah kejadian tersebut, banyak para ahli nujum yang mendatangi Sultan Abdullah Shah serta istrinya. Ahli nujum ini seperti kayak orang pintar atau cenayang gitu yang bisa melihat sesuatu hal. Jadi, para ahli nujum ini mengatakan kepada Sultan dan istrinya bahwa tidak perlu untuk khawatir, karena anak mereka ini adalah anak yang pintar dan akan selamat. Nanti suatu saat adiknya sendirilah yaitu Cut Nurul A'la yang menjemput abangnya di negeri Jawa nanti. Mendengar penuturan dari beberapa ahli nujum membuat perasaan istri Sultan menjadi sedikit lega. Hingga pada akhirnya bertahun-tahun kemudian setelah Cut Nurul A'la menjadi dewasa, Putri Syarifah Azizah akhirnya menceritakan bagaimana peristiwa hilangnya abang Cut Nurul A'la yang pada saat itu diterkam oleh ikan hiu pada saat mandi di pinggir pantai. Setelah mendengar cerita yang disampaikan oleh ibunya, timbullah keinginan Cut Nurul A'la untuk mencari abangnya yaitu Banta Ahmad. Kemudian Cut Nurul A'la mengatakan kepada ayahnya untuk menyiapkan 7 bahtera serta pengawal untuk digunakan dalam perjalanan mencari abangnya. Setelah semua persiapan selesai, akhirnya Cut Nurul A'la pun berangkat dengan 7 bahteranya untuk mencari Banta Ahmad. Namun setelah sesampainya di Laut Jawa, ternyata sambutan dari kerajaan Jawa itu tidak baik. Mereka diserang oleh kerajaan Jawa dan banyak memakan korban jiwa. Beberapa pengawal Cut Nurul A'la itu berjatuhan akibat diserang oleh kerajaan Jawa. Pada saat itu, Banta Ahmad sudah menjadi seorang raja di tanah Jawa, dan dia sama sekali tidak mengetahui bahwa ini serang oleh prajuritnya, yaitu rombongan adiknya yang ingin menjemput dirinya. Dalam perseteruan rombongan tersebut, akhirnya Cut Nurul A'la mengirimkan surat dengan bedil hikmah yang ditembakkan ke arah pasukan kerajaan Jawa, yang mana isi surat tersebut berisikan, "Wahai paduka raja, yang di laut ini bukanlah musuhmu, melainkan Cut Nurul A'la yang ingin menjemputmu." Putri Nurul A'la juga melemparkan sebuah cincin yang diikat di sapu tangan yang jatuhnya tepat di depan raja yang tak lain adalah Banta Ahmad. Saat melihat cincin tersebut, Banta Ahmad pun seperti tidak asing sama cincin tersebut. Terlebih lagi, dia sudah membaca surat yang diberikan oleh Putri Nurul A'la. Singkat cerita, akhirnya terjadilah pertemuan antara abang dan adik ini yang berlangsung sangat mengharukan. Banta Ahmad dan Nurul A'la akhirnya berpelukan melepas rindu satu sama lain. Setelah 7 hari Putri Nurul A'la berada di tanah Jawa, akhirnya Banta Ahmad, Putri Nurul A'la, serta rombongan yang masih hidup kembali ke Perlak untuk menemui ibunda dan ayahanda mereka berdua. Pertemuan antara orang tua dan anak pun berlangsung sangat mengharukan, di mana Sultan dan istrinya sangat gembira akhirnya bisa bertemu kembali kepada putranya yang telah belasan tahun menghilang.
Sultan Abdullah Shah serta istrinya membuat acara penyambutan kedatangan putra mahkota dengan sangat meriah, dan pada akhirnya Sultan Abdullah Shah mengangkat Banta Ahmad menjadi pemimpin di kerajaan Islam di Perla. Jadi seperti itulah legenda dari Doda Idang ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.